Untuk kemudian target Demak Amali yang paling besar adalah yaitu menjadi pusat pergerakan mahasantri. Seperti yang kita tahu di Tupoksi itu pertumbuhan dan perkembangannya sudah terancang, terukur mulai dari 2019 sampai 2028. Sekali. Jadi target kita di 2028 nanti standar untuk dikatakan menjadi pusat pergerakan mahasantri itu sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ma'al Hasani, ruang bincang santai ala santri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu yang pertama beliau adalah seorang santri, yang kedua termasuk sahabat karib saya. Karena kami berjuang melelahkan mulai dari awal hingga sampai sekarang, hingga sampai kita di titik yang paling dikatakan tinggi juga tidak, yang sedang lah, yaitu di pergerakan Demak Amali. Nah, beliau ini merupakan, oh iya, saya lupa nama beliau, saya mau sebutkan adalah, kasih Ustadz nggak ini? Nggak usah. Nama beliau ini adalah Ustadz Fathan Mukhlis Abdillah, ya, dari Fadlul Jamil Sarang. Dan sekarang yang lebih menariknya adalah beliau ini merupakan Presnas Demak Amali Nasional. Tentu untuk menjadi seorang Presnas butuh perjalanan yang luar biasa. Bisa diceritakan sedikit kenapa kok bisa ikut di Demak Amali awalnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebelum menjawab pertanyaan yang saya hormati, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Jateng 2, Mas Latiful Wahab, yang berkenan mengundang saya pada malam hari ini dengan tema bincang Demak Amali Spirit Baru. Nah, Demak Amali Spirit Baru. Menjawab pertanyaan apa motivasi saya mencalonkan diri sebagai gimana awal Anda kok bisa masuk di Demak Amali? Itu dulu saya mau tanya itu dulu. Awal saya masuk di Demak Amali. Ya, itu. Awal masuk di Demak Amali itu pada tahun 2021. Kala itu ada undangan ke Mahatali Fadlul Jamil untuk dimohonkan mengirimkan delegasi mahasantri untuk mengikuti kongres di Aliman Bulus Purworejo. Nah, itu akhirnya dengan pembina saya dipanggil, terpilih 2 orang, saya sama Kang Nailun Naja. Itu berangkat di Purworejo di kongres Aliman Bulus. Saat itu yang saya tangkap di Demak Amali belum membentuk kepengurusan wilayah, dan di hari itu juga itu dibentuklah kepengurusan wilayah. Kemudian setelah diskusi panjang, saya kepilih jadi ketua Jurmet saat itu. Itu latar belakang atau awalnya saya masuk di Demak Amali. Kesan yang membuat saya ingin kontribusi besar di Demak Amali adalah yang Presnas saat itu, Pak Munib, yang sekaligus foundernya Demak Amali. Karena saya menangkap bahwa beliau bisa menjadi inspirasi ke, istilahnya apa nggih? Saya kagum dengan beliau karena dapat menghadirkan model kepemimpinan yang tidak perlu tidak perlu untuk memberi dorongan kita itu harus meroket Demak Amali, harus menumbangkan siapa aja, harus meroket, enggak. Tapi beliau itu menghayati manhaj atau makalah-makalahnya ulama untuk kemudian di breakdown ke tubuh Demak Amali. Itu yang membuat saya kagum dan ingin kontribusi besar di Demak Amali. Kalau menjawab tentang awal saya masuk di Demak Amali ya 2021, saat itu kepilih jadi koordinator Jurmet Jateng 2. Jadi itu adalah awal beliau masuk Demak Amali. Tapi sebelum kita masuk apa itu Demak Amali, saya ingin sedikit bicara bahwa beliau itu yang paling unik adalah aktif di Basul Masail
dan dunia literasi. Bener nggak? Iya benar, soalnya saya tahu ya kan. Entah, biarlah itu orang yang berkomentar aja lah. Jadi Presnas kita sekarang itu beliau Ustadz Fathan Mukhlis adalah aktivis Basum Masail dan juga merupakan ahli literasi. Selain itu prestasi-prestasi juga banyak baik di organisasi ataupun keilmuan. Contoh dan keilmuan, beliau pernah menjadi juara 1 Fathul Muin pada ajang Hari Santri Nasional, luar biasa. Yang kedua, di organisasian juga sangat aktif hingga sampai sekarang bisa menjadi Presnas yang sebelumnya menjadi Jormet Jateng 2. Dan saya menilai 1 tahun ini sebelum beliau jadi Presnas luar biasa aktif sekali dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengaktifkan baik komunikasi konsolidasi di Jormet kita Jateng 2. Dan alhamdulillah sampai jadi Presnas sangatlah aktif. Dan ini patut kita apresiasi karena semangat beliau ini harus kita contoh sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah bagi kalangan santri ataupun santri yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelum kita melanjut pada momen-momen dan diskusi yang lebih santai lagi, saya ingin tanya sih, apa itu Demak Amali menurut panjenengan dan menurut proyek yang telah ada di data-data yang sudah kita siapkan di tahun 2019 yang lalu? Seperti itu. Mungkin dijelaskan Pak Ustadz Fathan Mukhlis. Ini menarik pertanyaannya. Pertanyaannya berkaitan tentang apa itu Demak Amali. Ya. Demak Amali adalah, kalau kita lirik dari sisi definisinya atau artinya, ya Dewan Mahasantri Asosiasi Ma'had Ali Indonesia. Sebelum jauh mengenal apa itu Demak Amali, ini sekalian menyapa mungkin dari teman-teman Mahasantri ada yang berkunjung ke channelnya Ma'had Ali Al Hasaniyah. Ini menurut saya gebrakan sekali mengenai program-program podcast yang tadi saya juga sebelum ini mewawancara timnya, mengagendakan ada berapa episode? 20 episode. Target 20 episode, cuma nanti yang sebagian itu kita lanjut di bulan Syawal. Ya, itu termasuk kenapa saya istilahnya mengapresiasi program ini, karena termasuk dari targetnya DIMA itu kan menjadi pusat pergerakan mahasantri, di mana arti dari pusat pergerakan mahasantri itu seluruh Ma'had Ali bersinergi untuk mengoptimalkan Ma'had Ali-nya masing-masing untuk menjawab problematika di tengah-tengah masyarakat, berkontribusi di banyak bidang, baik itu di sosial, bernegara ataupun yang lain. Maka ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Ma'had Ali yang lain yang mungkin haus akan inovasi-inovasi program untuk membuat juga podcast. Kembali ke laptop, pertanyaannya tentang apa itu Demak Amali secara definisi, yakni Dewan Mahasantri Asosiasi Ma'had Ali Indonesia. Sebelum jauh mengenal apa itu Demak Amali, mungkin lebih baiknya kami ulas latar belakang istilahnya penghayatan kenapa kok sangat dibutuhkan wujudnya Demak Amali. Ya boleh, itu juga boleh. Latar belakang wujudnya Demak Amali adalah kita tahu bahwa Ma'had Ali notabene itu kan perguruan tinggi yang bisa dibilang masih remaja. Kenapa masih remaja? Ya karena baru-baru ini kan, meskipun ada dari Ma'had Ali Situbondo yang sudah lama SK, bisa dibilang secara mayoritas masih baru. Sehingga karena Ma'had Ali itu masih remaja, mestinya butuh adaptasi dengan tuntutan-tuntutan terkait administrasi, butuh adaptasi terkait revitalisasi tren kulturnya mahasantri dan sebagainya. Maka dari itu menuntut atau menjadikan sebuah kewajiban kalau Ma'had Ali itu mendirikan DIMA, istilahnya menjadi OSIS kalau di sekolahan itu ya, yang nantinya diharapkan dengan terbentuknya DIMA itu kultur mahasantri yang terorganisir, bisa adaptif dan sistematis. Lah, dari Ma'had Ali dengan latar belakang demikian masih remaja menuntut untuk mendirikan DIMA Ma'had Ali internal. Seperti alasannya kan ada DIMA Ma'had Ali alasannya, di Fathul Jamil ada, cuman kalau di Ma'had Ali Fathul Jamil namanya bukan DIMA, BEMS Badan Eksekutif Ma'had Ali Fathul Jamil, tapi sama, itu hanya namanya aja yang beda. Terus yang lain pun juga ada DIMA. Nah, kita tahu diakui tidak diakui kalangan santri ataupun mahasantri itu
bisa dibilang sebagian masih awam tentang organisasi atau tidak semuanya organisator. Maka dari sini butuh istilahnya wadah untuk mereka bertemu, untuk saling komunikasi, saling menginspirasi agar nantinya ketika pulang ke mahatalinya masing-masing bisa membuahkan hasil untuk mengembangkan mahatalinya masing-masing dari komunikasi yang ada di wadah ini. Akhirnya muncullah Demak Amali. Jadi Demak Amali itu latar belakang berdirinya sebagai forum atau wadah konsolidasi, wadah komunikasi, wadah silaturahim Mahasantri senusantara yang fungsinya tadi bagaimana kita bersinergi bersama untuk mengoptimalkan mahatali masing-masing sehingga bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Itu tentang latar belakang berdirinya Demak Amali. Untuk kemudian target Demak Amali yang paling besar adalah yaitu menjadi pusat pergerakan Mahasantri. Seperti yang kita tahu di Tupoksi itu pertumbuhan dan perkembangannya sudah terancang, terukur mulai dari 2019 sampai 2028. Luar biasa sekali nih. Jadi target kita di 2028 nanti standar untuk dikatakan menjadi pusat pergerakan Mahasantri itu sudah tercapai. Kalau filosofi organisasi pakai pohon, kita ini masih di pertumbuhan akar. Kan akan menjadi lucu ketika sebuah tunas atau sebuah pohon muncul tanpa ada akar yang menjulang yang ke dalam tajam. Soalnya kan kalau dihembas badai kan hancur. Maka di titik ini atau di 2023 masih proses untuk pendalaman akar. Lalu nanti tunas dan seterusnya berkembang. Oke, yang lebih menariknya di sini. Tadi kan tahun 2019 sampai 2028 sudah terbentuk ya apa itu proyek-proyek ke depan. Dan kita fokuskan di tahun ini tentunya untuk menguatkan akar kita supaya nanti ketika telah tumbuh tinggi itu diterjang angin tidak cepat roboh. Seperti itu ya. Tapi kita lihat bahwa di Demak Amali sendiri itu mulai tahun 2019 sampai sekarang itu kan proyek-proyek yang diagendakan itu kan belum semua terlaksana. Artinya akar-akarnya itu belum semuanya merambat ke bawah. Yang targetnya tahun 2019 sampai 2023 itu sebenarnya akan sudah banyak, tapi faktanya itu baru separuh, kan seperti itu. Lah apakah nanti di tahun-tahun 2024 sampai ke atas sesuai dengan proyek yang telah kita sepakati itu kita lebih mengoptimalkan atau memfokuskan untuk menguatkan akar kita atau langsung kita bertumbuh? Seperti itu. Jadi gini Mas Ote, terkait target atau fase ya, lebih tepatnya itu fase pertumbuhan perkembangan organisasi yang sudah terukur terencana mulai dari 2019 sampai 2028 nanti gini. Esensinya di 2028 nanti kita sudah tidak berpikir tentang itu maksudnya itu regulasi, administrasi, terusan masih berkutat dengan ADART, masih berkutat dengan PPN dan sistem kepengurusan sudah tidak berbincang tentang itu. Tapi di 2028 nanti kita fokus untuk duduk bersama berkontribusi apa di Indonesia ini, Mahatali atau lebih khususnya Mahasantri, karena udah rapi semua akarnya, mau berkontribusi apa. Nah, untuk menjawab tadi sampai mengatakan bahwa ya emang di 2019 targetnya 2019 sampai 2023 itu target yang ada istilahnya belum sempurna tercapai. Itu kan ada pemetaan pendudukan posisi wilayah itu di 2019. Terus nanti jaringan kemitraan antar santri dan alumni, ada pengembangan iptek, itu emang bisa dibilang belum sempurna. Cuma gini, kemarin komunikasi dengan majelis pengawas itu saya menanyakan tentang, kan sebagai founder yakni komunikasi dengan Pak Munib, saya tanya sebenarnya awal penghayatan jenengan sampai merancang di 2028 itu mahal doromat al-mutabib dinginnya itu apa? Kalau kita tarik di lajurnya kita kan setelah basmalah alhamdulillah amma ba'du kan hada. Nah itu berkata Pak Munib kan hadanya itu kan. Ya hada. Al-mutabib ini. Unek-uneknya beliau sampai mentargetkan 2019 sampai 2028 itu apa? Ini perlu saya tahu karena saat ini itu kan tanggungan dan emban saya kan. Dan sangat berat. Bisa pikirkan sampai tahun yang akan datang. Itu luar biasa sekali. Nah Pak Munib itu tanggapannya gini. Jadi gini, fase organisasi yang telah terancang mulai dari 2019 sampai 2028 itu
istilahnya apa nih? Tidak menjadi semisal di 2023 ini kemarin saya baca itu fokus di pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tidak serta-merta tahun ini tuh hanya fokus di bidang itu aja, tapi enggak, bisa dibilang target ini adalah skala prioritas. Jadi dimungkinkan semisal di periode ini untuk mengeksekusi target di 2026 yang nanti berjaring dengan lembaga lain yang seirama visi misinya dengan Demak Amali, atau dengan istilahnya membuat database itu bisa kita realisasikan sekarang jika dimungkinkan. Jadi bisa dibilang terkendala ya terkendala, cuman karena dari awal itu tidak membentuk sistem tahun ini hanya fokus di duduk porsi wilayah, tahun berikutnya fokus di jaringan gimana antar santri dan alumni, di tahun berikutnya di iptek, itu sistemnya tidak begitu. Jadi semisal di tahun 2023 skala prioritas di iptek, cuman tidak memungkinkan hal-hal yang belum disempurnakan di tahun 2019, 2020, 21, 22 itu belum kita realisasikan di 23 tidak apa-apa, atau ke depan misalnya 24, 25, 26, 28 itu belum, istilahnya meskipun belum di jenjang ke sana tapi kita bisa aplikasikan sekarang, kita audit tidak apa-apa. Jadi yang pada dasarnya atau yang pada intinya di 2028 itu kita sudah mencapai target bahwa Demak Amali benar-benar bisa dikatakan pusat pergerakan mahasantri, di mana standarnya seluruh mahatali bersinergi bersama untuk mengoptimalkan mahatalinya masing-masing untuk berkontribusi di tengah-tengah masyarakat di berbagai bidang, entah itu keilmuan, entah itu keagamaan, sosial, budaya, kenegaraan, dan seterusnya. Itu menjawab tentang tantangan fase organisasi dari 2019 sampai 2028. Ya, walaupun belum sempurna tapi kita punya skala prioritas. Alasan cuma asalnya lebih ke ipteknya gitu ya. Cuma begini, kita tahu ya bahwa di pesantren itu kan kita harus yang namanya ta'atan, sam'an wa ta'atan, tidak boleh tidak boleh cuma mendengarkan terus kita durhakakan, nggak boleh. Nah, sedangkan di pesantren itu kan seperti teknologi, contohnya HP saja lah, itu kan sulit ya. Tentu ini menjadi penghalang atau menjadi sebuah motivasi bagi panjenengan. Soalnya kita harus mengembangkan iptek di tahun 2023, sedangkan problemnya itu di pesantren utamanya mahasantri itu kan banyak yang nggak diperbolehkan untuk membawa alat komunikasi. Itu bagi panjenengan termasuk musibah atau termasuk motivasi? Bisa diterangkan bagaimana Anda bisa mencapai itu di tahun ini kalau ada problem seperti itu? Iya. Ini memang problem yang dari dulu menjadi krusial dan sangat urgent untuk bagaimana dicari benang merahnya, titik temunya gimana. Pun juga kemarin saya pas di Kongres Probolinggo di Matali Nurul Qadim pun ketika debat visi misi itu pun juga ada yang bertanya, bahkan pertanyaan gini, kalau misal dari kepengurusan sampean udah di Japri, udah di pendekatan, udah di Sewani, tapi masih tidak bisa kontribusi, itu gimana tanggapannya sampai gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tentang kita kendala di komunikasi, maka titik temu yang ada atau jawaban yang ada pakai kaidah itu, la yudrobu kulluhu la yudrobu julluhu. Kan tidak mungkin semuanya tidak boleh bawa HP, ada sebagian yang boleh bawa HP. Nah, sebagian itu yang kita bisa ajak komunikasi, ya kita rangkul, kita ajak untuk bagaimana manuver merealisasikan proyek-proyek atau project-project yang ada. Cuman kemarin komitmen kita, karena dari kemarin sama yang ngurusi kaderisasi ya. Kaderisasi. Bukan saya, tapi teman-teman dan saya. Teman-teman dan ya tim. Kalau saya sendiri nanti kan tim. Tim kaderisasi itu kan kemarin udah membuat standar ya. Udah membuat standar bahwa yang hadir di kongres nanti karena akan diproyeksikan menjadi kepengurusan Demak, maka standarnya kan aktif dan komunikatif. Ya. Bisa aktif dan bisa komunikasi. Tentu representasi dari komunikasi adalah bisa pegang digital. Ternyata fakta yang ada itu enggak. Ada sebagian yang Anda boleh bawa digital atau HP, ada sebagian yang boleh. Maka komitmen Demak Amali dari awal bagaimana memberikan izin kepada seluruh keanggotaan Demak atau kepengurusan Demak terkait elektronik
untuk kebutuhan komunikasi karena kita tahu belum punya kantor ya kan, maka komunikasinya kan online. Nah, mengenai nanti diakuisisi oleh mas saya atau dari pihak internal terkait izin elektronik tersebut apa diperbolehkan apa tidak, itu terserah istihad dari mas saya masing-masing. Tentu kita harus yakin bahwa ekspresi atau kita ditempa oleh mas saya itu benar-benar melewati istihad yang dalam dari sosok mas saya, bagaimana aslahnya seorang santri itu kan tidak boleh pegang HP memang, dan saya aku itu akan menjadi lucu ketika nanti santri bawa HP semua atau mas santri bawa HP semua, sehingga kenapa saya katakan lucu, karena tentunya niat awal dari rumah dia mau belajar ke Mahat Ali atau ke pondok akan kesampingkan dengan adanya elektronik. Cuman menjawab tentang ini kendala di elektronik tadi, komitmen kami menggunakan prinsip kaidah tadi, kalau emang sebagian ada yang tidak boleh bawa HP, tidak mungkin kita tinggalkan sebagian yang lain yang boleh bawa HP. Yang boleh bawa HP yang kita bisa ajak komunikasi, itulah yang kita terus koneksi untuk gimana membincang atau memusyawarahkan ke depan Demak Amali ini sesuai dengan proyek-proyek yang sudah ditargetkan. Berarti intinya dengan masalah seperti ini Anda itu semakin termotivasi. Gini maksudnya ya, istilahnya apa gini? Ini perlu saya sampaikan karena mungkin bisa diambil manfaatnya. Saya tuh punya di wajami gini. Semuanya itu tinggal di pikiran kita. Atau bisa dibilang ini limiting belief atau keyakinan yang mendasari atau keyakinan yang membatasi. Jadi kalau dari awal kita pandang sebuah problem komunikasi di HP ini menjadi hal yang tidak mungkin diselesaikan, maka gerakan kita pun juga akan ke sana. Maka tidak mungkin atau diri kita akan membatasi bagaimana mencari solusi untuk problem ini, karena dari awal keyakinan kita problem ini menjadi benteng atau limiting belief. Maka dari awal mindset saya, makanya di visi misi di video itu bisa diputar kembali. Saya mengatakan bahwa ke depan saya akan membawa Demak Amali ini siap menghadapi tantangan apapun dengan tidak merasa di atas segalanya. Siap menghadapi tantangan apapun dengan tidak merasa di atas segalanya. Termasuk tantangannya ya ini di komunikasi, dan tentu kenapa saya yakin bisa untuk mengkoneksikan kepengurusan berkiblat pada Jurmed yang lalu saya jadi ketua Jumat itu. Itu kan saya pernah buat ini program 100.000 sholawat itu kan berat tantangannya, karena ya tadi komunikasi kurang, terus untuk 100.000 sholawat saya manage satu orang baca 1.000 sholawat. Tentu dengan jateng 2 anggotanya 14 Mahat Ali, satu Mahat Ali saya ambil 8 orang. Dan itu kan tentu komunikasi semua, itu saya jabri satu-satu sampai 100 orang. Dan ya emang tidak bisa ditinggal, tapi alhamdulillah 70% atau 80% bisa terkoneksi, sehingga tinggal 20% yang lain tinggal jabri ini siapa yang mau nambahi yang tadinya cuma bebannya 1.000 sholawat ada 2.000 sholawat atau 3.000 sholawat untuk menambahi orang-orang yang emang belum bisa terkoneksi. Ya berkiblat dari sana saya punya komitmen atau keyakinan bahwa otomatisnya sudah saya atur ini bukan menjadi tantangan atau problem yang menjadikan saya membatasi diri untuk tidak berkembang atau memajukan diri. Tentu semakin termotivasi. Semakin termotivasi. Saya juga setuju kalau memang tahun ini sebagai pergerakan iptek harus lebih dioptimalkan. Karena kan yang saya tahu juga ketika anak kelahiran 98 sampai 2009 itu termasuk kita ini harus berperan di dunia iptek, di generasi Z lah intinya. Nah, oleh sebab itu kan saya sangat setuju dengan beliau Pak Presnas Ustaz Fathah Muklis sangat menggemburkan untuk mengoptimalkan iptek pada tahun ini, terutama di kalangan kita ya Mas Santri, guna memerangi mereka-mereka yang kiranya belum paham tentang pesantren dan berani untuk mengoptimalkan di teknologi. Dan kita sebagai Mas Santri tentunya harus lebih aktif gitu ya. Termasuk ini maksudnya termasuk mengambil memasuk cara ini masuk jumlah mutar itu kalamnya sampean. Nanti kan sampean berbincang tentang bahwa setuju banget karena tahun ini tuh fokusnya di pengembangan iptek karena untuk mengimbangi orang-orang yang memang belum kenal dengan santri atau kemahasantrian yang mereka sudah mulai terjun di pengembangan iptek. Di samping itu
terkait dengan tadi kerjasama Demak Amali akan berkolaborasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga yang emang seirama atau punya visi misi atau niat yang sama dengan Demak Amali. Jadi niat saya untuk mengajak kerjasama, semisal salah satu kerjasama yang semisal nanti saya mengajak kerjasama siapa atau saya diajak kerjasama siapa, itu salah satunya adalah membackup ini kemarin itu seringkali beredar berita-berita yang istilahnya orang tinggal beli songkok putih atau tinggal beli sorban terusan update mau itu di YouTube terus ditulis Gus atau ditulis Kiai. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang istilahnya keilmuan, dia hanya memandang bahwa sosok Kiai itu sosok yang enak banget ya kan, tiap hari dapat surplus dan seterusnya, tanpa mempertimbangkan jiwanya jiwanya Kiai itu dalam mengawal umat itu kayak gimana. Kayak kemarin berita-berita yang ada Kiai nyabu ya kan, yang istilahnya dengan alasan agar bisa melek dalu, iso melek dalu ben iso ngaji, dia nyabu. Terus ada kemarin yang banyak kayak misalnya isu-isu LGBT di pesantren, malah menodai nama pesantren. Nah, hal-hal itu kalau tidak kita backup atau tidak kita istilahnya tidak kita membuktikan bahwa esensinya pesantren kayak apa, itu khawatirnya nanti masyarakat akan fobia dengan pesantren. Arti dari fobia, mereka akan mengatakan sudah sama mondok lah, paling tak dipentungi, alam udah sama mondok lah, paling kelak LGBT. Hal demikian, berita-berita berikut perlu adanya kerjasama dengan komunitas-komunitas yang nasional yang memang punya suara banyak untuk membackup atau istilahnya mengcounter orang-orang yang tak bertanggung jawab terkait ini. Nah, dan itu pentingnya kita bergerak di iptek seperti itu, karena sekarang kan teknologi serba maju gitu ya. Oke, saya sangat setuju. Nah, sebelum kita selesaikan diskusi atau ngobrol santai pada malam hari ini, coba sedikit praktis terangkanlah kenapa dan apa motivasi panjenengan kok ingin menjadi seorang presiden nasional Demak Amali. Itu terpaksa atau karena keinginan dari hati? Coba sedikit gak apa-apa. Mungkin teman-teman ini pengen tahu gitu loh. Ini yang saya suka cerdasnya Mas Latif itu temanya podcast tapi juga ada roasting. Ini sengaja saya taruh akhir soalnya biar menarik gitu. Biar dekat. Motivasi saya menjadi presiden itu gini. Mungkin saya cerita dulu ya. Gak apa-apa. Awalnya itu gini, saya itu ditelepon sama sekjen, sekretaris jenderal, Mas Rangga lah, Mas Rangga. Ayo, dia hadir nih ya. Iya, dia hadir. Masih nonton Mas Rangga ini. Ditelepon, ayo ikut daftar ini Resnas. Terus tak lihat kamu kok aktif di Duma. Tak bilang tunggu dulu Mas. Tak pikir-pikir dulu, saya mau izin dulu sama stakeholder di pondok. Karena saya izin sama ketua pondok, sama mutir, sama yai, dan alhamdulillah direstui. Akhirnya menimbang-nimbang bahwa tadi kayak saya kagum dengan Demak Amali, artinya awal saya masuk di Demak Amali sudah dapat sambutan bahwa di Demak Amali ini dapat memberikan kesan Islami banget, dapat Pak Munib itu yang pesan paling saya ingat itu gini. Menurut saya organisasi adalah wujud interaksi kita dengan Tuhan kita, yang mana kita diturunkan di bumi ini menjadi khalifah, tugasnya untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Itu kan udah semanhaj dengan atau seirama dengan manhaj salaf ya. Bagaimana urusan duniawi ini kita niatkan dengan ukhrawi akan menjadi ukhrawi ya. Dan itulah yang menjadi motivasi saya kenapa saya yakin atau memberanikan diri untuk mencalonkan Presnas dan ingin berkontribusi besar di dalamnya, karena itu saya dapat kesan sebuah organisasi yang dapat menghandle kepengurusannya untuk aktif, cuman tidak dengan motivasi iming-iming duniawi. Misal nanti yang akan di kepengurusan Demak dapat suntikan 1 juta misalnya. Itu kan kalau orangnya aktif biasa, memang itu motivasinya duniawi. Tapi bagaimana di Demak Amali ini bisa di Demak Amali ini bisa menerapkan manhajnya Rasul gitu. Jadi emang motivasinya motivasi ukhrawi, dan manhaj yang dibawa khasnya itu ukhrawi.
pun juga tak perlu ditekankan bahwa pola atau khas atau roadmapnya Demak Amali itu menjaga apa yang telah Mas Ayah mulai, kemudian mengembangkan atau menyempurnakan, enggak menyempurnakan, mengembangkan sesuai dengan konsep dan tuntutan zaman. Itu polanya di Demak Amali. Jadi mungkin ini juga menegaskan untuk orang-orang yang khawatir bahwa Demak Amali akan menjadi organisasi yang politik misalnya, atau organisasi yang istilahnya apa ini, yang tidak diinginkan. Itu ditegaskan bahwa Demak Amali ini polanya menjaga apa yang telah Mas Ayah mulai, untuk kemudian mengembangkan atau menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Maka itu standar dikatakan pusat pergerakan di mana seluruh materi ini optimal. Maka di periode saya ini ada target besar, ada program-program besar di target saya ini ada 4. Pertama itu advokasi, pendampingan. Pendampingan ini wujud representasi dari target tadi. Pendampingan artinya gini, Mahat Ali yang belum mendirikan Dema atau sudah berdiri cuman belum optimal, itu akan kami list untuk kemudian diseleksi mana yang emang urgent betul untuk didampingi agar nantinya dibentuk Dema, atau yang belum optimal dioptimalkan Dema. Itu agenda besar advokasi. Yang kedua, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Kita tahu bahwa pesannya pendahulu jangan berorientasi tomat, jangan berorientasi proposal, ya kan? Karena itu tidak sesuai dengan manhaj, ya kan? Bagaimana kita mandiri dengan sumber daya uangnya, yakni ekonomi kreatif. Maka agenda besar di periode ini adalah ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Untuk detail teknis mekanismenya ini sudah mulai on proses untuk kemudian direalisasikan. Yang ketiga, tentang stand konsultasi keagamaan. Ini pun juga agenda besar, di mana ini program besar ini muncul berawal dari banyak banget masyarakat yang menjapri para santri atau para mahasantri menanyakan terkait keagamaan. Dan ini termasuknya saya. Maksudnya gini, ketika saya tidak bisa jawab, ya kan? Ketika saya tidak bisa jawab, itu saya pasti alasan. Entah itu alasan apalah, sakit lah, alasan apalah. Istilahnya untuk menjaga nama, ya kan? Menjaga nama santri kayak membahas keagamaan. Dari sana saya punya pikiran gini. Kalau kita bentuk komunitas dengan penghayatan tadi bahwa kita di bumi ini untuk mengolah sumber daya manusia, SDM dengan tahasus Mahat Ali yang ada, kita kan berbeda-beda. Ada yang fikih, ada yang tasawuf, ada yang tarikat, akidah, hadis dan seterusnya. Maka untuk menyatukan ini, itu wujudnya adalah program ini, stand konsultasi keagamaan, di mana nanti kita menseleksi, memilih mana yang fokusnya untuk menangani problematika haji, mana yang fokusnya untuk menangani problematika haid, mana yang fokusnya menangani problematika dan seterusnya, budaya, muamalah dan seterusnya, ekonomi misalnya, hak keislaman gimana, dan nanti kita bentuk support sistemnya gimana yang bisa diakses mudah dari masyarakat. Apalagi kita biasanya digital. Survei yang ada kan hari ini mayoritas daripada dunia nyata lebih senang di dunia maya. Nah itu celah atau apa ya, di bonus demografi kita karena apa terkait belum ada kantor, ya kan, belum ada kantor di Amali. Itu pun juga menjadi motivasi saya untuk stand konsultasi. Yang keempat adalah pengukuhan entitas, pengukuhan keberadaan mahasantri atau Mahat Ali. Kita tahu meskipun undang-undang telah resmi dan dapat cap istana, cuman stakeholder pemerintah, bupati, gubernur, kepala desa, RT, RW itu kan belum semuanya tahu apa itu Mahat Ali, tahu apa itu istilah husto atau istilah ula. Nah dari sini kita punya istilahnya punya amanat yang tidak secara formal. Artinya mestinya kita kan gitu, yang mengukuhkan keberadaan kita ya kita sendiri, ya siapa lagi kan gitu. Itu 4 agenda besar di periode ini. Agenda besar. Di samping 8 bidang itu ada agenda-agenda tersendiri. Karena Anda sudah menjadi Presnas, itu program Anda kan. Iya. Luar biasa sekali ya. Berhubung sudah menjadi Presnas, maka mau nggak mau aktif dan tuntutan untuk komunikatif harus wajib, seperti itu ya. Oke, semoga tidak menjadi simbolik yang artinya harus diterapkan. Tidak cuma simbol struktural tapi juga diterapkan. Mungkin ya, semoga saja. Oke,
Ini perlu juga mungkin nanti takutnya salah paham bahwa dari dua amali itu bukan kok terus nanti mewajibkan kepengurusan atau menuntut harus keanggotaannya itu bawa HP, karena ini menjadi kesenjangan juga. Banyak dari matalis engko masuk dema nanti malah sampai gak bisa fokus belajar, tidak bisa fokus ini. Kemarin saya sampaikan di sambutan saya ketika jadi Presnas, gini ya, kalau kita urusan administrasi, kalau kita urusan dengan hal-hal yang sifatnya kepengurusan, kalau bisa diselesaikan 1-2 hari, ya udah, itu tidak perlu dijadikan pikiran yang fokus, artinya tidak perlu dijadi perhatian lebih. Tentunya yang jadi perhatian lebih adalah niat awal dari kepengurusan atau dari seluruh mahasantri dari awal dari rumah ke Mahatali itu apa ya, belajar tentunya. Itu yang jadi perhatian lebih, karena lebih sulit memahami mantek, usul fikih, nahwu, sorof daripada hanya menyesuaikan dengan administrasi yang ada. Dan itu kita tahu di Ahkamul Sultan itu kan pemimpin atau arahannya atau manhaji Ahkamul Sultan itu kan sultan itu harus khirasatuddin wa siyasatuddin, kan gitu. Harus menjaga agama dan siyasatu dunia dan politiknya dunia. Terus la siyasata Imam Syafi'i di kitab yang lain mengatakan la siyasata illa ma yuwafiqu asyara, dan tidak ada perpolitikan yang kecuali itu seirama dengan syar'i. Maka di titik ini kita punya prinsip, kalau emang tuntutan zaman itu kita kaji sesuai dengan syar'i, kita audit. Kalau enggak ya kita timbang dulu. Muhafadzah ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslahnya itu. Jadi hal-hal yang misalnya kita bukan menuntut terus nanti harus bawa HP yang pastinya ini menjadi dampak buruk atau berimbas buruk bagi kepengurusan, karena tentunya nanti porsi belajarnya akan terkesampingkan. Cuman harapan kami dari semisal ini ada mudir atau dari kepengurusan Mahatali se-Indonesia yang lihat YouTube ini, gini pesan kami, gimana nanti niat baik awal dari rumusan ini yang insya Allah sudah sesuai dengan manhaj itu bagaimana disupport, semisal nanti diizinkan tapi dibatasi waktu tertentu untuk komunikasi dengan kepengurusan, yang nantinya kita orang-orang yang ada itu tidak perlu cari kontributor baru, tapi orang-orang kepengurusan yang ada yang kemarin berangkat di kongres itu benar-benar bisa maksimal. Itu harapan dari saya. Siap. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi beruntunglah kita punya Presnas seperti beliau, Ustaz Fatah Mukhlis ya, banyak program, banyak juga action ya, bukan hanya banyak program saja tapi actionnya juga bisa. Nah, ini yang perlu kita catat dan perlu kita apresiasi, harus kita support dan kita semangati sebagai stimulus atau motivasi. Oh monggo, ya ditutupi itunya. Oke. Cukup sekian teman-teman mahasantri, mahasiswa se-Indonesia, baik dari Mahatali ataupun dari universitas yang lain atau dari santri-santri pesantren yang lihat YouTube ini, insya Allah akan manfaat, karena ini adalah dema amali yang telah diprojekkan dan diterangkan oleh beliau atau Mukhlis, sangat bermanfaat bagi kita semua, utamanya sebagai motivasi, stimulus dan sebagai sebuah uswatun hasanah bagi kita semua. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa ya, klik subscribe dan share, insya Allah manfaat bagi kita semua ya. Sekian, terima kasih Pak Ustadz Fatah Mukhlis atas waktunya. Semoga yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sami'uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.